Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pertumbuhan dan perkembangan dengan mata kuliah Psikologi Pendidikan dengan dosen pengampu oleh Ibu Friska Mevilona, YND MPD Cons. Selanjutnya, saya Aulia Elvira dengan NIM 22005051 sebagai moderator pada kesempatan kali ini. Selanjutnya, kepada rekan saya, Randa Gempa Saputra dengan NIM 22005045 sebagai pembaca materi pertama mengenai pengertian pertumbuhan dan perkembangan. Selanjutnya, Bismil Sofia dengan NIM 22005053 sebagai pembaca materi kedua mengenai faktor yang mempengaruhi perkembangan. Selanjutnya kepada Vesti Askia Faiz sebagai pembaca materi ketiga mengenai hukum atau prinsip perkembangan. Selanjutnya pembaca materi keempat oleh saya sendiri dengan subtopik hubungan perkembangan dalam proses pendidikan dan pembelajaran. Langsung saja kita masuk ke dalam pembaca materi pertama mengenai pengertian atau pertumbuhan perkembangan oleh Randa Gempa Saputra. Kepada Randa dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama yaitu mengenai pertumbuhan. Pertumbuhan memiliki kata asal tumbuh. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri, tumbuh memiliki arti timbul ataupun hidup dan bertambah besar ataupun sempurna. Sehingga secara istilah pertumbuhan memiliki pengertian perubahan secara kuantitatif pada fisik manusia karena beberapa faktor, yaitu adanya faktor internal dan eksternal. Sementara yaitu perkembangan merupakan suatu proses perubahan dalam diri individu yang berkaitan dengan kondisi psikis dan perbuatan lain yang bersifat kualitatif. Perkembangan perubahan pola perilaku individu yang berawal dari masa konsepsi dan terus berlanjut sepanjang hayat. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Randa yang telah membacakan materi mengenai pengertian pertumbuhan dan perkembangan. Selanjutnya kepada pembaca materi kedua oleh Bismil Sofia dengan NIM 22005053 mengenai materi faktor yang mempengaruhi perkembangan. Kepada Bismil disilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan. Pertama, adanya faktor genetika. Faktor genetika menurut Samsul Yusuf merupakan totalitas karakteristik individu yang diwariskan orang tua kepada anak, baik itu fisik maupun psikis yang dimiliki individu sejak masa konsepsi sebagai pewaris dari pihak orang tua melalui gen-gen. Masa dalam kandungan dipandang sebagai periode kritis dalam perkembangan kepribadian individu sebab tidak hanya sebagai saat pembentukan pola-pola kepribadian tetapi juga sebagai masa pembentukan kemampuan yang menentukan jenis penyesuaian individu terhadap kehidupan sejak lahir. Ada beberapa fungsi gen yang berkaitan dengan perkembangan. Pertama, sebagai bahan mental kepribadian seperti fisik, inteligensi, dan temperamen. Kedua, dengan membatasi perkembangan kepribadian meskipun kondisi lingkungannya sangat kondusif, perkembangan kepribadian ini tidak bisa melebihi kapasitas atau fungsi hederitas. Terakhir, mempengaruhi keunikan kepribadian. Kedua, adanya faktor lingkungan. Faktor lingkungan menurut Samsul Yusuf yaitu seluruh fenomena yang berkaitan dengan peristiwa, situasi, kondisi baik itu secara fisik maupun alam sosial yang mempengaruhi atau yang dipengaruhi perkembangan individu. Selanjutnya adanya faktor keluarga. Menurut Rasulullah, setiap bayi yang lahir dalam keadaan fitrah atau suci, orang tuanya lah yang membuat ia menjadi Yahudi jika mereka Yahudi, dan Nasrani jika mereka Nasrani, dan Majusi jika mereka Majusi. Seperti binatang yang lahir sempurna, adakah engkau melihat mereka terluka saat dilahirkan?
pentingnya peran keluarga, yaitu pertama, keluarga merupakan kelompok sosial yang menjadi pusat identifikasi bagi anak. Kedua, keluarga merupakan lingkungan pertama yang mengenali nilai-nilai kehidupan kepada anak, dan anggota keluarga merupakan significant people bagi perkembangan kepribadian anak, dan keluarga sebagai institusi dalam memfasilitasi kebutuhannya, dan anak juga menghabisi waktu lebih banyak di rumah daripada di lingkungan lain. Menurut Hammer dan Tuner, peran orang tua yang sesuai dengan fase perkembangan anak adalah pada masa bayi mereka berperan sebagai perawat, dan pada masa kanak-kanak sebagai pelindung, dan pada masa usia sekolah sebagai pengasuh, pada masa sekolah dasar sebagai pendorong, dan pada masa remaja mereka sebagai konselor. Selanjutnya adanya faktor internal. Maksudnya di sini yaitu segala sesuatu yang ada di dalam diri seseorang yang keberadaan mempengaruhi di mana dinamika perkembangannya. Yang termasuk dalam faktor internal di sini yaitu faktor jasmani, psikologis, dan fisik maupun psikis. Selanjutnya adanya faktor perkembangan eksternal, yang merupakan segala sesuatu yang berada di luar diri seseorang, keberadaannya mempengaruhi dinamika perkembangan. Yang termasuk ke dalam faktor ini, faktor perkembangan budaya, faktor lingkungan, sosial, dan lingkungan dan fisik. Faktor perkembangan bawaan. Faktor ini merupakan bawaan dari seseorang sejak lahir yang disebut juga dengan faktor genetik, yang dimana kemungkinan potensi yang dibawa sejak lahir adalah kecerdasan, bakat, jenis kelamin, ras, sifat, fisik, kepribadian, dan dorongan. Selanjutnya, faktor kandungan dan bayi. Pada saat dilahirkan, seseorang sudah merupakan kesatuan psikologis sebagai hasil pertumbuhan yang teratur dan kontinu sewaktu dalam kandungan ibunya. Perkembangan seseorang sangatlah dinamis dan perkembangan belajarnya disampaikan harus sesuai dengan sifat khas yang sesuai dengan perkembangan tersebut. Selanjutnya, faktor lingkungan sekolah. Menurut Hallock mengemukakan bahwa sekolah merupakan faktor penentu bagi perkembangan kepribadian anak baik dalam secara berpikir, bersikap, maupun berperilaku. Beberapa faktor lingkungan sekolah yang kontribusi positif terhadap perkembangan melalui dari kejelasan visi misi, tujuan yang akan dicapai, pengolahan yang profesional, personal sekolah memiliki komitmen yang tinggi, tersedianya sarana dan prasarana yang memadai. Selanjutnya adanya faktor teman sebaya. Melalui kelompok atau teman sebaya, anak dapat memenuhi kebutuhan untuk belajar, berinteraksi, belajar menyatakan pendapat dan perasaan, belajar merespon dan menerima pendapat, norma, dan pengakuan sosial. Menurut Herli dan Bauner mengemukakan bahwa 67% dari 3.000 anak-anak di Chicago ternyata terpengaruh oleh teman-teman sebayanya. Selanjutnya ada faktor orang tua, budaya, agama. Orang tua adalah guru alami yang mampu melihat serta menanggapi kemampuan seseorang. Kebudayaan secara tidak langsung ikut mewarnai situasi, kondisi, ataupun cara interaksi di mana seseorang berada. Yang terakhir adanya faktor perkembangan turunan atau warisan. Faktor ini terdiri dari tubuh, warna, kulit, sifat, integrasi, bakat, penyakit, atau cacat tubuh. Terima kasih kepada Bismil yang telah membacakan materi mengenai faktor yang mempengaruhi perkembangan. Selanjutnya kepada pembaca materi ketiga mengenai hukum atau prinsip perkembangan oleh Festi Askia Faiz. Kepada Festi dipersilakan. Saya Festi Askia Faiz NIM 22005060 sebagai pembaca materi yang ketiga. Yaitu hukum atau prinsip perkembangan. Prinsip-prinsip perkembangan itu kadang-kadang juga dipandang sebagai hukum-hukum perkembangan. Beberapa prinsip itu adalah satu, perkembangan fungsi-fungsi jasmania dan fungsi-fungsi rohania berlangsung dalam proses satu kesatuan yang menyeluruh atau integral. Prinsip ini sering disebut sebagai hukum kesatuan organis atau fungsional. Prinsip ini berarti bahwa organ-organ atau fungsi-fungsi itu proses perkembangannya bukan secara sendiri-sendiri terpisah satu sama lain, melainkan satu dengan kesatuan lain saling berhubungan dan bahkan saling ketergantungan. Yang kedua yaitu setiap individu mempunyai kecepatan sendiri-sendiri dalam perkembangannya. Prinsip ini mengandung maksud bahwa perkembangan antara jumlah anak tidaklah sama, belum tentu sama pula tingkat perkembangannya
yang dicapainya pada suatu saat tertentu, baik pola perkembangan seluruhnya maupun dalam aspek tertentu dari perkembangan itu. Yang ketiga yaitu perkembangan seorang individu, baik keseluruhan maupun setiap aspeknya. Keberlangsungannya tidak konstan melainkan berirama. Ini berarti bahwa proses perkembangan itu kadang-kadang cepat, kadang-kadang lambat, atau mungkin berhenti untuk beberapa waktu. Selanjutnya, yang keempat, proses perkembangan itu mengikuti pola tertentu. Prinsip ini menyatakan bahwa setiap aspek perkembangan kelangsungan mengikuti aturan yang relevan tetap sesuai dengan perkembangan itu sendiri. Misalnya perkembangan kecakapan berjalan dimulai dengan berdiri sambil berpegangan, selanjutnya berdiri tanpa berpegangan, melangkah sambil jatuh, setelah melangkah berdiri seperti biasa. Yang kelima yaitu proses perkembangan berlangsung secara berkesinambungan. Dengan prinsip ini berarti apa yang sudah dicapai pada saat yang lalu merupakan bagian tak terpisah dengan bagian sebelumnya. Oleh karena itu, adanya periode-periode perkembangan yang diadakan adalah sekedar untuk memahami perkembangan, karena sebenarnya tidak ada perubahan yang mendadak. Prinsip ini disebut juga dengan hukum kontinuitas perkembangan. Terima kasih kepada Vesti. Selanjutnya pembaca materi keempat mengenai hubungan perkembangan dalam proses pendidikan dan pembelajaran yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Hubungan perkembangan dalam proses pendidikan dan pembelajaran, di mana perkembangan dengan belajar memiliki hubungan erat sehingga hampir semua proses perkembangan memerlukan belajar. Dalam konteks belajar formal, antara proses perkembangan dengan belajar, proses belajar mengajar, yang dikelola oleh guru, terdapat ikatan yang sangat kuat mengikat kedua proses tersebut. Demikian eratnya ikatan tersebut, maka hampir tidak ada proses perkembangan siswa yang baik jasmani maupun rohani yang terlepas dari suatu proses belajar mengajar tersebut. Hal-hal yang mempengaruhi proses belajar peserta didik antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, kegiatan fisik, di mana kegiatan fisik ini memiliki arti penting dalam kegiatan belajar. Posisi ini tidak hanya sebagai penopang kegiatan belajar, tetapi juga berperan untuk mendapatkan keterampilan tertentu. Keberhasilan anak melewati fase pertumbuhan fisik membuat anak menjadi orang yang siap secara fisik maupun non-fisik. Yang kedua, perkembangan kognitif, di mana proses perkembangan kognitif ini manusia mulai berlangsung sejak ia baru lahir. Bekal dan modal dasar perkembangan manusia yaitu kapasitas motor dan kapasitas sensorik sampai batas tertentu yang dipengaruhi oleh aktivitas kognitif. Dengan melalui panca indera, anak melakukan aktivitas kognitif untuk mendapatkan pengalaman langsung dalam kehidupan sehari-hari mereka sendiri, di lingkungan sosialnya maupun di lingkungan luar. Pengalaman langsung berdasarkan pengamatan terhadap suatu objek adalah awal pengenalan terhadap suatu objek pada anak tersebut. Adapun menurut Winkel 2005 menyimpulkan bahwa kaitan antara anak belajar dan perkembangan sebagai berikut. Yang pertama, belajar melandasi sebagian besar dari perkembangan. Yang sebagai besar itu meliputi perkembangan psikis atau mental dalam berbagai aspek. Sebagian kecil yaitu aspek pertumbuhan yang tidak bergantung pada usaha belajar, walaupun meletakkan dasar bagi perkembangan psikis atau mental mereka sendiri. Yang kedua, adanya tahap perkembangan tertentu berpengaruh terhadap apa yang dipelajari dengan cara bagaimana dipelajari. Misalnya anak berusia 6 tahun biasanya dapat belajar berbicara 2 bahasa sekaligus dan belajar secara spontan dari lingkungan yang mengajak dia berbicara 2 bahasa itu. Selanjutnya, belajar semacam itu makin lama makin sulit. Pada umur 12 tahun, anak harus belajar secara formal kalau ingin belajar berbicara dalam bahasa yang masih asing baginya. Meskipun belajar dengan rajin di sekolah, namun logatnya dalam berbicara asing itu berbeda dengan orang yang berbicara dalam bahasa itu semenjak masih belia. Belajar dan berkembang merupakan dua hal yang saling berkaitan satu sama lain.
dan masing-masing memiliki fungsi yang saling mendukung. Belajar dalam aspek perkembangan berarti usaha yang dilakukan untuk mencapai tahapan menuju arah kematangan. Serta dalam perkembangan seorang individu, sementara perkembangan dalam proses aspek belajar merupakan proses berlangsungnya perubahan-perubahan dalam diri seseorang yang membawa penyempurnaan ke dalam pribadinya untuk menjadi manusia yang insan, yang berguna untuk bangsa. Jadi yang dapat kita simpulkan mengenai pertumbuhan dan perkembangan yaitu pertumbuhan adalah perubahan yang terjadi dalam diri individu yang bersifat kuantitatif dan berkaitan dengan perubahan fisik. Sedangkan perkembangan yaitu suatu proses perubahan dalam diri individu yang berkaitan dengan kondisi psikis dan perbuatan lain yang bersifat kualitatif. Selanjutnya, hukum atau prinsip perkembangan, di mana hukum atau prinsip perkembangan yang pertama perkembangan fungsi jasmaniah, yang kedua setiap individu mempunyai kecepatan sendiri dalam perkembangannya, yang ketiga perkembangan seorang individu baik keseluruhan maupun setiap aspeknya, yang keempat proses perkembangan itu mengikuti pola-pola tertentu, yang kelima adapun perkembangan berlangsung dari pola yang bersifat umum menuju pola-pola yang bersifat khusus. Selanjutnya, prinsip data hukum itu secara umum menggambarkan bahwa proses perkembangan itu terjadi secara teratur. Adapun mengenai hubungan perkembangan dalam proses pendidikan dan pembelajaran, yaitu menurut Winkel 2005, ada belajar melandasi adanya tahap perkembangan tertentu. Hanya itu yang dapat kami sampaikan mengenai pertumbuhan dan perkembangan pada diskusi pada hari ini. Dan saya mempunyai pantun, kesepian tanpa kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Terima kasih atas atensinya. Kami dari kelompok 1 pamit undur diri. Sampai jumpa di diskusi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.